hadis Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah," ketika turun firman Allah, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, seperti apa sifat wali Allah itu, kayak apa? Sifat wali Allah itu seperti apa?" Maka Nabi menjelaskan, "Alladzina idza ru'u dzukirallah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi al-ghalib al-wali al-talib al-ba'ith al-warith al-manih al-salib. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. أما بعد، فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال أيضا حاكيا عن دعاء خليله سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال أيضا، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. وقال أيضا في حديث آخر: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ولله در سيدنا الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، حيث يقول: وإن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى، فيا سيدي قم بي. وقال الحبيب علي بن محمد الحبشي في دعائه: اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. وقال الحبيب علامة الدنيا عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه: فكم من خفيف الخلق من مسكين، فكم من خفيف الخلق من مسكين قد امتلأ من صفوة اليقين، وهانا بين الناس ذو طمرين، وهو لدى الحق عظيم عالي. Para habaib yang begitu banyak hadir bersama kita, para masyayikh, para asatidz yang mohon maaf apabila nanti ada yang namanya tidak disebut sama saya satu persatu. Tapi tidak disebut itu bukan berarti tidak saya hormati, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Bilkhusus orang tua kita,
Al-Habib Salim bin Abdurrahman bin Syihabuddin, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sehat afiat. Dan juga Sultanuna Sultan Mahmud bin Abi Bakar Al-Ghidri, dan para habaib yang lainnya begitu banyak. Al-Habib Taha bin Hussein Al-Jufri, Al-Habib Faisal Al-Mutahhar, Al-Habib Fahmi Al-Mutahhar, Al-Habib Abdurrahman Al-Mutahhar, Al-Habib Jadid Al-Segaf, dan semua para habib yang begitu banyak. Mohon maaf, terutama keluarga besar Sahibul Bait yang malam ini kita kumpul dalam acara haulnya. Al-Habib Al-Marhum Al-Habib Hamid bin Ahmad Al-Ghidri, putra-putra beliau yang mohon maaf juga apabila tidak saya sebut satu persatu, bil khusus Al-Habib Uthman bin Yusuf wa kafati ikhwatih, semua saudara-saudara beliau. Hadirin hadirat, kita minta kepada Allah mudah-mudahan di malam ini yang insya Allah kita yakin doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin di tengah-tengah kita ini pasti ada yang aminnya diijabah oleh Allah. Tidak mungkin segini banyaknya orang yang tidak didengar oleh Allah, pasti banyak di sini yang didengar, para habaib, para ulama. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan, dan kita husnudzan kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya Allah berikan wafat husnul khatimah, setelah panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang punya hajat di antara kita yang hadir, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Yang punya masalah dalam kehidupan kita, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya insyaallah. Dan di hari kiamat nanti Allah kumpulkan kita bersama hamba-hambanya yang saleh, bersama para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, dan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, Masya Allah, acara demi acara kita sudah ikuti tadi. Begitu banyak hikmah yang kita dengar. Saya pun datang ke sini sama untuk mencari ilmu. Sama saya datang ke sini juga untuk mencari barakah, untuk mencari istimdad. Mudah-mudahan harapan kita acara seperti ini dibuat tidak lain tujuannya kecuali kita ingin pulang dari sini kita membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara-acara seperti ini dibuat tidak lain tujuannya adalah supaya ketika kita pulang iman kita bertambah kepada Allah dan Rasulnya. Acara seperti ini diadakan tidak lain dan tidak bukan kecuali supaya hal-hal yang kurang baik dari kita sedikit demi sedikit terkikis setelah kita pulang dari acara seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan kita yakin dan kita bisa merasakan dengan hati kita begitu sejuk malam ini kita duduk di sini, begitu nikmat, penuh dengan tumakninah, ketenangan. Betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke dalam tempat ini sakinah, wagar, ketenangan. Insyaallah mudah-mudahan sampai meninggal dunia kita istiqomah bisa hadir acara-acara seperti ini insyaallah. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah pada malam hari ini Al-Habib Hamid Allah angkat derajatnya, almarhum Habib Allah angkat derajatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala terima amal ibadahnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan beliau di tempat yang setinggi-tingginya bersama datuk-datuk beliau, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa insyaallah yang hari Jumat nanti akan melangsungkan akad nikah akhina Sayyid Zaki bin Uthman Al-Ghidri. Kita doakan mudah-mudahan pernikahannya diberkahi oleh Allah. Allah berikan keturunan yang salih salihah. Allah meluaskan rezekinya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan rumah tangganya penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, dan keturunan-keturunan mereka menjadi qurrat ain li Sayyidil Kaunain sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah kita berkumpul di sini ini malam untuk mengenang haul daripada Al-Habib Hamid bin Ahmad Al-Ghidri rahimahullahu rahmatal abrar. Dan saya sejak tadi sampai di Pontianak saya bertanya kepada Habib Fahmi, bertanya kepada beberapa orang-orang yang ada di sekitar saya mau dengar kisah tentang Habib Hamid. Karena saya sering diundang acara haul di beberapa tempat yang saya sendiri tidak mengalami orang-orang tersebut. Saya mau tahu lebih banyak. Apa yang antum tahu, bagaimana sifat-sifat beliau, bagaimana kebaikan-kebaikan beliau, ceritakan.
Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan dalam hadis, diperintahkan oleh beliau, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Orang-orang yang sudah wafat meninggal dunia di antara kalian, ceritakan kebaikan-kebaikan mereka, kata Rasulullah. Jadi tadi ketika cucu beliau ini menceritakan, memang begitulah seharusnya. Itu perintah Nabi Muhammad SAW. Bukan kita membanggakan kakek kita, bukan itu. Tapi itu bagian dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ini ajaran Islam. Mengenang orang yang sudah wafat, kemudian diceritakan kisah-kisah baiknya. Ini perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Al-Quran, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Ini subhanallah, Allah berfirman, wal budna, dan hewan-hewan ternak itu, onta-onta dan hewan-hewan ternak yang kita sembelih di bulan-bulan haji, di lebaran haji, baik orang-orang yang melaksanakan ibadah haji di Mekah sana ataupun kita yang ada di luar Mekah sana, ketika kita masuk bulan haji tanggal 10, 11 dan 12, 13 bulan hari-hari tasyrik, hewan-hewan itu Allah sebut di Al-Quran, ja'alnaha lakum min sya'airillah. Hewan-hewan itu kami jadikan bagian daripada syiar-syiar agama Allah. Coba kita renungi, hewan menjadi syiar agama Allah. Kok bisa? Kalau Al-Quran syiar agama Allah, simbol agama Allah, itu kita sudah paham. Kita melihat Quran, ini adalah bagian daripada agama Allah. Kita ingat sama Allah. Melihat masjid, pasti itu syiar agama Allah. Kita mengenang Nabi Muhammad, wah itu salah satu syiar terbesar daripada syiar-syiarnya Allah, Nabi kita Muhammad SAW. Tapi di Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, hewan-hewan itu kami jadikan syiar agama Allah untuk kalian. Ajib. Ini tidak, kadang-kadang kita tidak sadar sejauh itu. Kenapa kok hewan itu Allah jadikan syiar agama Allah, padahal sapi di mana-mana banyak, unta di mana-mana banyak. Kenapa hewan-hewan yang disembelih di hari-hari Dzulhijjah itu menjadi syiar agama Allah? Karena Allah berfirman di Al-Quran, liyadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Karena kita disunnahkan dalam Islam, kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian kita melihat hewan-hewan kurban, kita disunnahkan liyadhkuru ismallah, menyebut nama Allah. Jadi kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah kita melihat hewan kurban, kita sunnah baca Allahu Akbar. Di jalan kita melihat ada orang yang jualan hewan kurban di hari-hari 10 pertama Dzulhijjah. Ketika kita melihat, kita sunnah membaca Allahu Akbar. Ada sebagian ulama mengatakan sunnah 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya di hari-hari 10 itu kita mengingat Allah atas rizki yang Allah berikan berupa hewan-hewan ternak itu. Sehingga hewan tersebut secara otomatis, kata Allah, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Hewan-hewan itu kami jadikan salah satu simbol agama Allah. Karena ketika kita melihat, spontan kita disunnahkan membaca Allahu Akbar. Kita ingat kepada Allah. Hewan salah satu syiar agama Allah. Saya mendengar keterangan ini mungkin 5, 6, 7 atau 8 tahun yang lalu, ketika Al-Habib Umar Al-Jailani menyampaikan tausiah muhadarah di salah satu acara. Beliau menyampaikan acara ini, subhanallah, saya tertarik dan saya tiba-tiba ingat itu sekarang. Apa hubungannya dengan haul? Hewan ternak syiar agama Allah. Apa hubungannya dengan haul? Kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin,
Kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sudah dicetak miliaran eksemplar itu, dan tidak ada hak ciptanya, jadi siapapun boleh cetak. Saking kitab itu barokah, hampir seluruh dunia baca kitab itu. Di situ ada satu bab yang menjelaskan babu ikrami ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim. Bab menjelaskan anjuran untuk kita memuliakan keluarga ahli baiti Rasulullah dan keterangan tentang keutamaan mereka. Al-Imam An-Nawawi di dalam bab itu membawakan satu ayat Quran yang bunyinya wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar agama Allah, maka itu tanda ada takwa di hatinya. Coba kira-kira kalau kita renungkan, apa hubungannya ayat itu dengan Ahlul Bait? Apa hubungannya? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan simbol agama Allah, itu tanda ada di hati. Takwa ada di hati kita. Imam Nawawi mengutip ayat itu di dalam bab tersebut seolah-olah beliau ingin mengatakan, wahai umat Islam, Ahlul Bait Rasulullah adalah salah satu simbol agama Allah. Kalau hewan ternak saja itu syiar agama Allah, bagaimana dengan Ahlul Bait Rasulullah? Bagaimana dengan orang yang di dalam dirinya mengalir tubuhnya Nabi Muhammad SAW, yang orang mukmin kalau melihat mereka pasti langsung kepikiran ini cucu Nabi Muhammad SAW. Sehingga Imam Nawawi seolah-olah secara tidak langsung mengatakan siapa yang memuliakan mereka berarti ada takwa di hatinya. Karena dari itu kalau orang malam ini kita membuat haul Habib Hamid bin Ahmad Al-Ghadri, tidak usah cerita ibadah beliau. Ketika yang kita adakan haul ini adalah salah satu orang yang nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirnya kita di sini, acara ini sudah termasuk ta'zim sya'airillah. Dan kita hadir di sini, kita mendukung, kita support acara ini, itu tanda insya Allah di hati kita ada benih-benih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi masya Allah kita dengar tadi Habib Hamid ini walaupun tidak mondok, kata yang baca manaqib cucu beliau tadi, walaupun tidak mondok, dan Habib Thaha ini masya Allah beliau sudah menjelaskan tadi, memang pondok ini baru belakangan aja, nggak usah di zaman dulu. Memang dulu memang ulama-ulama banyak yang jadi ulama besar, para wali yang punya ilmu tanpa ada pesantren. Nggak usah jauh-jauh, sekarang aja ada orang seperti itu. Hadirin sekalian, kita semuanya kenal Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Ketua Ar-Rabithah Alawiyah, yang kalau kita simak ceramah-ceramah beliau, baca kitab Ihya Ulumuddin, baca kitab I'anatul Talibin, membawakan hadisnya, bahasa Arabnya rapi, i'rabnya rapi, ya, tidak ada salah sedikit pun, persis ini seperti orang mondok. Itu beliau tidak pernah mondok pesantren, nggak pernah. Tapi beliau datang kepada guru-guru, kepada para ulama-ulama yang ada di Pasuruan di Jawa Timur. Salah satunya adalah guru kami juga, Habib Ahmad bin Husain As-Segaf. Dan sungguh-sungguh Allah yaftah alaih, Allah buka kepada beliau. Belajar ilmu itu, kata Imam Ghazali, kadang-kadang ada orang belajar ilmu tidak lama, tapi Allah kasih futuh kepada dirinya, dia bisa mendapatkan ilmu lebih daripada orang yang belajar lebih lama. Dan Habib Hamid bin Ahmad Al-Ghadri, kita yakin beliau ini salah satu dari orang-orang tersebut. Masya Allah, ketika tadi kita lihat, dan saya tadi dengar juga dari Habib Fahmi, dari yang lain, bagaimana Habib Hamid, oh beliau mengajarkan ilmu akidah, mengajar tauhid, luar biasa ini, mengajarkan fikih. Kita ini alumni Dalwa, sebelum ke Dalwa sempat belajar, kita mereguk ilmu akidah dari beliau. Khalas, ini luar biasa. Dan tidak perlu punya pengikut banyak orang untuk menjadi besar, tidak perlu punya pengikut banyak. Kadang-kadang orang yang dipandang biasa-biasa saja, di sisi Allah dia sangat besar. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rubba ash'atha aghbara madfu'in bil abwab, law aqzama 'ala Allah la abarrah."
Berapa banyak orang-orang yang asy'as, bajunya biasa, pakaiannya biasa, lusuh. Madfu'in bil abwab, bahkan kadang-kadang dipandang sebelah mata kalau bertamu, siapa fulan? Oh biasa, bukan orang besar. Tapi lau aqsama 'ala Allah la abarrah, orang-orang seperti itu kadang-kadang kalau angkat tangan sama Allah langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada orang-orang seperti itu. Ada orang-orang besar itu ada. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, salah satu muridnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahibur Ratib, yang sangat luar biasa, yang dijuluki dengan Allamatud Dunia. Ya, ini orang paling alim di dunia pada masa itu. Sampai Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, "Ma ra'aitu fil aqwan mithal Abdurrahman." Saya tidak pernah melihat di seluruh jagat raya orang yang keilmuannya seperti Al-Habib Abdurrahman bin Faqih, muridnya padahal. Yang ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau mengatakan, "Saya akan meninggal dunia, tapi di dalam hati saya masih ada ilmu yang belum saya keluarkan." Gitu. Alim kabir. Beliau memiliki gubahan-gubahan syair yang terkenal yang disebut dengan rasyafat. Di situ beliau mengatakan, "Fakam min khafifil khalqi min miskini." Berapa banyak orang yang khafi, tidak kelihatan, tidak masyhur, tidak dikenal orang, di tengah manusia miskin, biasa, dia orang biasa saja. Ya, orang yang biasa saja. Gadim talak min safwatil yaqini, tapi hatinya penuh dengan kebersihan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Habib Thahab sudah bilang. Ya, kita ngelihat beliau itu ikut-ikutan khusyuk, memang begitu. Ada orang-orang, Pak, ada orang-orang yang kalau dilihat wajahnya, melihat dia, kita ingat sama Allah, kita ingat sama dosa-dosa kita, kita kebawa khusyuk, ketarik kita. Ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan di dalam hadis Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah," ketika turun firman Allah, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, seperti apa sifat wali Allah itu, kayak apa? Sifat wali Allah itu seperti apa?" Maka Nabi menjelaskan, "Alladzina idza ru'u dzukirallah." Kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Habib Abdullah Al-Qadri wa masyaallah. Salam besan Habib Uthman, masyaallah. Ini harusnya diarah tadi. Ahlan wa sahlan bil Habib. Bagaimana tadi? Di antara tanda para wali Allah itu, kata Nabi, alladzina idza ru'u dzukirallah, yang kalau kita melihat wajah mereka, kita ingat sama Allah. Hadirin, kadang-kadang kita kalau kisah wali, jangankan melihat wajah mereka, kita kisah mereka, kita dengar suatu saat dulu ada satu imam fulan, kita ngedengar kisahnya, ternyata kita semangat ibadah. Baru mendengar kisahnya, belum melihat orangnya, itu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Usrud hadits salihin wa him bihim, fa bi dzikrihim tatanazzalur rahmatu. Ceritakan kisah orang soleh. Karena dengan disebut orang soleh itu kadang-kadang rahmat Allah turun. Efeknya apa? Kita semangat ibadah. Itu maksud rahmat Allah turun ke hati. Tentu kita pengen, ya Allah, pengen tiru kita. Atau bahkan kita melihat fotonya, nggak usah melihat orangnya langsung. Ya, sekarang kan ada fotonya Al-Habib Abu Bakar Sigaf Gresik, ada fotonya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, ada fotonya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Sugaf, fotonya Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki. Berapa banyak foto-foto para wali itu yang kalau kita lihat fotonya saja, semangat kita untuk baca kitab, semangat untuk ibadah, malu sama diri kita yang banyak dosa. Ya Allah, ini Gutub Abu Bakar Gresik 15 tahun khalwat, ya Allah, beliau Habib Saleh Tanggul, ya Allah, ini orang. Melihat fotonya saja bawa efek. Makanya kalau bisa di rumah-rumah kita tuh tempel foto-foto orang soleh, karena itu kan membawa efek yang baik. Ya, kadang-kadang di rumah kita foto orang soleh nggak ada, adanya kalender dari toko emas, gambar perempuan lagi duduk di atas motor, iklan ini, iklan segala macam.
Hati-hati di rumah kita, karena foto yang baik dan foto yang buruk itu membawa pengaruh. Hadirin, rumah kita bawa pengaruh. Foto yang baik dan foto yang buruk, gambar yang baik dan gambar yang buruk di rumah kita itu bawa pengaruh ke rumah kita, bawa pengaruh. Dari mana Habib kok bisa begitu? Kan cuma kertas doang. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur alaihi rahmatullah, yang baru meninggal dunia kemarin nih, beliau mengatakan bahwa foto para wali bisa mendatangkan rahmat Allah dan bisa mengusir aura negatif yang ada di rumah kita, tuh keburukan-keburukan, setan-setan, insya Allah lari kalau ada foto aulia di rumah kita. Dari mana Habib? Buktinya, dalilnya, hujahnya dari mana? Hadis yang diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari. Ma salaka Umar fajjan illa wa salaka syaitanu fajjan akhar. Inna Allah yafraqu min dhillika ya Umar. Ada banyak riwayat hadis yang menjelaskan Nabi Muhammad bersabda kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, setan itu lari hanya melihat bayanganmu. Setan lari melihat apa? Bayangan Sayyidina Umar, bukan melihat Sayyidina Umar. Bayangan, padahal bayangan itu cuma begitu aja bentuknya, kadang-kadang bayangannya lebih panjang. Foto itu adalah bayangan orang. Habsus surah, lebih daripada bayangan. Sehingga bayangan orang soleh itu bisa membuat syaitan lari, kata Habib Abu Bakar Al-Masyhur berdasarkan hadis tersebut. Apakah itu berlaku hanya untuk Sayyidina Umar saja? Tidak. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, masih di awal-awal ketika membahas yakin, alaika bitahsinil yakin, kata Imam Haddad, hendaklah kau tingkatkan keyakinanmu kepada Allah. Karena orang kalau yakinnya sudah mantap itu akan luar biasa, seperti Sayyidina Umar. Orang yang punya keyakinan mantap, setan bisa lari melihat bayangan dia. Setan bisa lari. Dan itu bukan cuma hanya milik Sayyidina Umar. Siapapun yang mewarisi keyakinan seperti Sayyidina Umar, as-salabah fid-din, insya Allah pikiran-pikiran maksiat pun jauh dari diri kita. Coba kita bayangin kalau kita lagi kumpul, di depan kita ada Habib Abu Bakar Al-Masyhur, misal di depan kita ada Abu Yusuf Ahmad Al-Maliki, ada Habib Zain bin Sumit, ada Habib Umar bin Habib, ada Habib Fulan, Habib Fulan, Habib Fulan. Ada gak pikiran maksiat? Ada gak kira-kira? Kepikiran aja kita malu, nggak kepikiran malah kita malu, ya Allah jauh tuh. Begitulah kalau keyakinan sudah penuh pada seseorang, efeknya akan kebawa sama orang yang di depannya. Nah, maka dari itu tadi Habib Taha bilang kita melihat beliau aja sudah kebawa keyakinan. Ini mahal hadirin, mahal orang-orang seperti ini. Makanya tadi juga cucu Sahibul Haul sempat di akhir-akhir menjelaskan bahwa memang Nabi Ibrahim pernah berdoa. Di dalam Al-Quran Allah pernah menceritakan, mengutip doanya Nabi Ibrahim. Di antara doa Nabi Ibrahim bunyinya, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah nama aku sebutan yang baik untuk orang-orang yang akan datang di akhir nanti. Sampai sekarang kita selalu menyebut-nyebut Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Masih disebut sampai sekarang dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari ayat ini kita pun dianjurkan bagaimana caranya supaya kita ini punya nama yang baik ketika kita hidup di dunia dan meninggal dunia. Usahakan nama kita baik di tengah-tengah manusia. Tentunya jangan sampai kita riak tentunya ya. Bukan pengen dikenal soleh, bukan, baik. Karena dikenal baik ini jadi sebab kita ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang mengenal kita baik, andai kata kita punya kesalahan-kesalahan, ada kekurangan di sisi Allah, pengakuan baik dari umat Nabi Muhammad itu bisa menjadi syafaat, pertimbangan Allah menghapus dosa orang-orang yang sudah meninggal. Karenanya Nabi Muhammad SAW pernah dalam suatu riwayat disebutkan, Nabi sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba lewat satu jenazah. Dan sahabat-sahabat yang duduk sama Nabi memuji-muji saat jenazah tersebut. Athnau alaihi khaira. Wah, ini orang Masya Allah, ini orang baik, min ahlil khair. Ketika mendengar sahabat-sahabat memuji almarhum, maka Nabi Muhammad mengatakan, wajabat, surga ini orang. Ada lagi orang yang meninggal dunia dan dibilang ini orang nggak baik, ya Allah bikin pegel hidupnya.
Makanya hati-hati itu kita kalau lagi hidup jangan bikin pegel orang ya. Kalau maksiat sama Allah biar jangan sampai ngusik orang deh. Anak-anak muda kalau bisa kena potnya jangan sampai berisik. Motor tuh kenapa jangan berisik, itu kadang-kadang ada orang lagi sakit gigi kita lewat tuh disumpahin kita sama dia. Berisik tuh. Ya Allah ini anak. Ya. Kadang-kadang ada orang yang mulutnya tuh kuping kita sampai panas. Ya. Nanti kita nggak bagus, takutnya pas meninggal dunia orang menyaksikan bahwa ini orang kagak baik. Kata Nabi kalau ada pengakuan tidak baik bisa masuk neraka ya orang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok kita sebut-sebut baik? Kok jadi ke surga gara-gara ucapan baik kita? Itu orang jadi masuk surga gara-gara cap baik dari kita. Apa kata Nabi Muhammad? Antum syuhada'ullah fil ard. Kalian adalah saksi-saksi bagi Allah di muka bumi. Jadi Allah akan tanya kepada kalian, bagaimana si fulan? Baik ya Allah. Padahal nih orang ada kekurangan-kekurangan yang antara dia sama Allah. Dimaafin sama Allah, Allah malu mengadab orang itu. Tinggalkan nama yang baik. Kalau gajah mati meninggalkan apa dulu? Kita suka dengar. Meninggalkan apa dulu gajah? Gadingnya. Ya. Kalau macan mati meninggalkan belang. Saya lupa tuh. Betul berarti itu yang jawab ya. Ya berapa nafsu baru satu. Kalau orang mati meninggalkan nama. Orang mati meninggalkan nama. Kalau namanya baik, itu penting. Jaga hubungan baik kita sama orang. Terakhir, nutup. Saya nggak bisa ceramah lucu-lucu. Pengen ceramah lucu gitu, cuma saya nggak bisa. Pengen kata kayak gitu, saya nggak bisa. Bisanya begini, nggak apa-apa ya, biar warna-warni gitu. Suatu saat Rasulullah SAW pernah mengucapkan hadis yang membuat Siti Aisyah itu takut. Hadisnya berbunyi, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa orang yang rindu sama Allah, ingin berjumpa dengan Allah, kangen sama Allah, cinta kepada Allah, maka dia pun akan disambut oleh Allah. Allah pun rindu kepada dia, Allah pun akan menyambut dia. Wa man kariha liqa Allah, dan siapa yang tidak mau berjumpa dengan Allah, enggan berjumpa dengan Allah, tidak mau, tidak rindu kepada Allah, tidak suka berjumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ah, maka Allah pun tidak mau bertemu dia. Allah pun akan menolak dia. Nah, bertemu dengan Allah bagaimana caranya? Meninggal. Jadi siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun ingin berjumpa dengan dia. Kira-kira siapa yang kangen sama Allah di sini? Coba. Ada yang ingin berjumpa dengan Allah? Kita mau jawab enggak, takut. Tadi kata Nabi Muhammad, siapa yang enggak mau berjumpa dengan Allah, pun enggak mau, takut amat. Siapa yang mau rindu dengan Allah, mau bilang saya mau, takutnya langsung mati sekarang, enggak pulang. Siti Aisyah pun bilang, ya Rasulullah, siapa yang suka dengan kematian? Manusiawi, manusia pasti sama kematian itu nggak suka, itu manusia. Kalau kita ditanya, andai kata malaikat maut itu mau cabut nyawa, tanya dulu, siap nggak sekarang atau nanti? Kalau andai kata malaikat maut nanya sama kita, ini saya malaikat maut, kita mau meninggal sekarang apa nanti? Kita jawab apa kira-kira? Nanti. Dulu malaikat, cicilan motor saya tinggal 15 bulan lagi, belum lunas. Dulu malaikat, saya ini pasti gitu. Tapi malaikat nggak pakai tanya begitu, langsung cabut nih, ubun-ubun kita dicabut sama malaikat. Siti Aisyah takut, ya Rasulullah, waduh bahaya dong, nanti kalau kita semuanya tidak mau mati, tiba-tiba kita mati dipaksa, berarti Allah tolak kita. Apa kata Nabi SAW? Enggak begitu maksud hadis itu, tidak begitu. Itulah orang ini, subhanallah, Nabi Muhammad langsung menjelaskan gitu. Bayangin kalau Siti Aisyah nggak tanya, repot kita. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, kalau ada orang soleh, orang yang baik, dia akan meninggal dunia, ajalnya akan tiba beberapa saat, maka malaikat akan datang menjemput dia. Ngapain malaikat datang?
Mereka menunjukkan ini tempat kamu di surga nanti. Jadi sebelum meninggal, orang soleh itu akan yara maq'adahu minal jannah, yara maq'adahu fil jannah, dia akan melihat tempatnya di surga. Kemudian Nabi membaca ayat Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman di Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, dan mereka istiqomah, Tuhan kami Allah, kami pun salat. Tuhan saya Allah, saya puasa Ramadan. Tuhan saya Allah, saya istiqomah hadir majlis ta'lim. Tuhan saya Allah, saya istiqomah menjaga kebersihan hati. Istiqomah dengan ucapan itu. Kalau dia akan meninggal dunia, ini janji Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat-malaikat akan turun banyak menjemput dia. Untuk apa malaikat datang? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Wahai hamba Allah, ini yang melihat cuma calon mayit nih. Kita keluarganya, anak, istri, keluarga di kanan kiri nggak ada yang melihat, cuma beliau yang melihat. Dia melihat, malaikat itu berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Tenang, antum tenang, jangan takut, jangan sedih. Ajal sedikit lagi datang, tapi tenang, tenang. Kami datang diutus sama Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kami datang untuk mengucapkan selamat, bawa kabar gembira. Surga Allah sudah siapkan buat engkau. Bukan cuma ngomong begitu, tapi malaikat ini dengan izin Allah membukakan, mungkin buat ilustrasi kayak ada layar seperti infocus di depan kita begitu, layar yang melihat hanya mayit. Surga yang akan dia huni itu tempatnya. Ya Allah, melihat surga yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Keindahan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata siapapun. Kalau kita pernah melihat tempat yang indah, surga triliun kali lipat daripada itu keindahannya. Cuma mata Nabi Muhammad yang pernah melihat. Karena di malam Isra Mi'raj beliau langsung masuk ke dalam surga yang asli, cuma Rasulullah SAW. Selain mata Nabi, selain telinga Nabi, selain hati Nabi, tidak ada yang kebayang surga, tidak ada yang melihat dan mendengar sifat-sifat surga. Cerita surga di Al-Quran itu hanya untuk pendekatan aja. Surga itu ada kebun, taman yang indah, sungai, itu hanya untuk pendekatan. Tapi yang di bayangan kita triliunan kali lipat daripada itu. Ketika calon mayat ini melihat, ya Allah indahnya, tapi dia mikir, ya Allah kalau saya meninggal sekarang. Keterangan ini pernah disampaikan oleh Abu Yusuf Hasan Bahrun 20 tahun lebih yang lalu di depan kita nih. Abu Yusuf Hasan Bahrun pernah membawakan keterangan seperti ini. Ketika calon mayat ini akan meninggal dunia, melihat surga yang indah, dia kepikiran, ya Allah anak-anak saya bagaimana nanti? Ada yang masih kecil, ya, nanti bagaimana anak-anak saya masih sayang sama mereka. Namanya orang tua, kadang-kadang anak dipikirin, kalau bisa meninggal dunia punya rumah satu-satu, yang namanya orang tua begitu kan. Apa kata malaikat? Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wal akhirah. Jangan takut, Allah yang jaga anak-anak antum. Antum tenang aja, udah meninggal tenang. Ada Allah yang mengurus mereka. Ini yang ngomong malaikat, percaya gak kira-kira? Kalau memang begitu, saya rindu sama Allah, cabut nyawa saya sekarang. Saya udah gak mau lagi di dunia. Di situ dia akan ahabba liqa Allah. Di situ dia akan ingin berjumpa dengan Allah. Di situ timbul rasa kangen dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak sedikit orang-orang yang ketika meninggal dunia wajahnya senyum. Dan saat itu Allah akan berkata kepada orang tersebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik. Wahai jiwa yang tenang, ayo kembali kepada Tuhanmu sekarang. Radiyah, dalam keadaan ridha, surganya udah ngeliat. Anak-anaknya sudah dijamin sama Allah katanya tadi. Mardiyah, dan sudah diridhoi, kamu sudah diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi. Kamu masuk sekarang ke rombongan hamba saya. Di sana ada Nabi Muhammad, di sana ada Imam Haddad, di sana ada Syekh Abu Bakar bin Salim, ada Fuqih Muqaddam, ada Imam Bukhari, di sana ada Imam Nawawi, ada Imam Ghazali. Fadkhuli fi ibadi, masuk sana. Wadkhuli jannati. Masuk ke dalam surga saya. Ya Allah nikmatnya. Mungkin orang-orang banyak yang menangisi beliau, tapi orang soleh hari wafatnya adalah hari Id buat mereka.
Ketika orang-orang menangis kesian, ya Allah, beliau senyum. Beliau bersama Allah, bersama Nabi Muhammad, bersama orang-orang saleh. Dan insya Allah kita yakin Habib Hamid Sahibul Hud termasuk orang-orang tersebut. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, terakhir mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan rangkaian acara yang dimulai dari malam ini sampai hari Jumat nanti, dan insya Allah juga akan hadir Abuya guru kita Aziz Zain bin Hasan Baharun bersama Guru Ridwan nanti ya. Insya Allah kita doakan biar lancar, semuanya berkah dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijabulkan segala hajat dan cita-cita semua yang punya acara insya Allah, amin ya Rabbil Alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyyah salihah. ومثل ما وصلنا مشايخنا في مثل هذه المناسبات، مثل ما نوه أبو يحيى الحسن بحرون، مثل ما نوه قطب الزمان وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum saya turun, saya ingin menyampaikan amanat dari guru kami semua, Habib Sugeng Baharun. Kemarin beliau datang ke Jakarta dan rapat bersama. Ini juga alhamdulillah acara malam ini didatangi oleh Presiden Al-Hasaniyah Jabodetabek, Habib Jadid bin Abdurrahman As-Segaf. Presiden kita ini, Habib Jadid bin Abdurrahman As-Segaf. Dan ini amanat. Ini amanat Habib Sugeng Baharun menitipkan kepada kita semua alumni Al-Hasaniyah untuk mulai sekarang disampaikan di mimbar-mimbar undangan dari kami Al-Hasaniyah Jabodetabek, insya Allah pada tanggal 11 September. Catat tuh ya, 11 September hari Ahad kita akan mengadakan haul guru besar kita Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, sekaligus doa untuk bangsa supaya kedepannya kita insya Allah menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Kita akan mengadakan haul Abuya Habib Hasan Baharun di Masjid Istiqlal di jantung ibu kota Indonesia. Insya Allah akan dihadiri para ulama, para habaib, para alumni, dan undangan ini untuk nasional semua. Kita diperintahkan oleh guru kita di mimbar-mimbar di mana-mana disebarluaskan. Insya Allah Abuya Zain tentunya akan hadir, dan juga abna Abuya Hasan Baharun, Habib Guresh Baharun, Habib Migdad Baharun, dan juga tokoh-tokoh yang lain semuanya, alumni-alumni Dalwa dari Ahgaf, dari Rubab Tarim, dari Dar Mustafa, dan juga dari Al-Wasatiyah yang bukan masyhur, dari Habib Zain bin Semit, dari semua masyayikh. Insya Allah kita akan kumpul, dan ini acara untuk umum dan boleh disebarluaskan, diundang kepada siapapun yang ingin datang. Tentunya dari Pontianak ini banyak sekali yang kenal Abuya Hasan Baharun, sangat besar harapan kita untuk bisa kumpul di sana bersama. Insya Allah berikan kita panjang umur dalam sehat afiat untuk bisa mensukseskan acara itu, dan diberi keberkahan yang tumpah ruah menjalar ke seluruh Nusantara insya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk qasidah saya minder sama Habib Taha, ini suaranya ngebas kayak Abu Bakar Salim Fakih. Kalau saya udah kena empe-empe, udah kena asinan dan curan-curan, insya Allah cukup dari beliau. Nanti kapan waktu insya Allah, mudah-mudahan ada waktu yang lain. Wa afa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.